Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Kurnia Mulia Putri akan mempresentasikan analisis tapak dari kelas PA3 pagi. Ya, langsung saja. Pertama, data tapaknya itu berada di Jalan Muhammad Kahfi 1, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12630. Lebar jalannya untuk Jalan Muhammad Kahfi 1 itu ada 6 meter dan Jalan Asali itu 3 meter. Lalu ada batas wilayah Kecamatan Jagakarsa pertama di utara berbatasan dengan Jalan Marga Satwa, Jalan Sagu, Jalan Jo, Jalan TB Simatupang, dan Jalan Pol Tangan. Serta pada bagian selatan berbatasan dengan pilar batas di Desa Penuk Cina, Kukusan, Tanah Baru, Kota Madia Depok, Gandul, Kecamatan Sawangan, Bogor. Lalu ada di bagian timur terdapat Kali Ciliwung dan bagian barat ada Kali Krukut. Nah, kondisi tapak di sini adalah memiliki lahan yang berkontur dan posisi tapak ini berada di dua sisi, yaitu Jalan Muhammad Kahfi 1 dan Jalan Aseli. Lalu berada di dekat jalan dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Selanjutnya ada data tapak. Ada pertama pada bagian utara itu berbatasan dengan Salon, terus bagian timur berbatasan dengan Jalan Muhammad Kahfi 1. Lalu ada bagian selatan berbatasan dengan Jalan Aseli dan bagian barat berbatasan dengan Jalan Aseli 1. Lalu di sini ada peraturan dan tata guna lahan, ada garis padan bangunan, luas lahannya 5.000 meter persegi, lalu ada KDB-nya 50%, lalu ada KLH, koefisien lahan bangunan itu 1,5, lalu ada KDH, koefisien dasar hijau 45%, Aseli, lalu pada barat berbatasan dengan Jalan Aseli 1. Lalu ada peraturan dan tata guna lahan, ada garis padan jalan, garis padan bangunan 3 meter, Oke, selanjutnya ada data tapak. Di sini berbatasan pada utara berbatasan dengan Salon, lalu pada timur berbatasan dengan Jalan Muhammad Kahfi 1, lalu pada selatan berbatasan dengan Jalan Aseli, lalu pada bagian KDB 50%, lalu ada KLH 1,5, lalu ada KDH 45%, lalu ada ukuran kaflingnya yaitu 50 kali 100. Lalu di sini ada posisi pohon existing. Pada timur itu terdapat pohon pisang, lalu pada utara terdapat pohon kelapa, lalu pada selatan terdapat pohon kelapa juga, lalu pada barat ada pohon mangga. Lalu lintasnya itu di Jalan Muhammad Kahfi 1 bisa dilalui oleh kendaraan pribadi seperti motor, mobil, serta dilalui oleh kendaraan umum juga seperti angkutan umum. Lalu pada Jalan Aseli, dia tuh hanya untuk kendaraan pribadi seperti motor dan mobil minibus. Lalu pada Jalan Aseli 1 itu hanya cukup dilalui oleh kendaraan beroda 2 seperti motor dan sepeda. Selanjutnya ada analisa matahari. Di sini analisanya matahari terbit muncul dari arah timur. Dan bagian yang sedikit terkena matahari ini terdapat pada utara dan selatan. Nah, sinar matahari ini kan berasal dari timur dan barat, tetapi penyinaran matahari yang baik ini juga baik untuk bangunan karena bisa dijadikan sebagai pencahayaan alami, sehingga bangunan dapat dikatakan menjadi bangunan yang hemat energi kalau misalkan penyinaran itu digunakan secara baik dan optimal. Lalu ada tanggapannya. Di sini pada bagian barat nanti akan dipasangkan fasad double skin fasad, bisa dilihat seperti ini praktiknya. Lalu bisa juga diberikan tritisan pada bangunan, lalu juga bisa kita letakkan pohon di ruang luarnya untuk digunakan sebagai barrier atau peredam kebisingan. Nah, di sini ada analisa kebisingan. Warna merah ini digambarkan sebagai
jalan yang dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Lalu pada yang biru ini tingkat kebisingan rendah, lalu pada warna kuning ini tingkat kebisingannya sedang. Tingkat kebisingannya ini karena terdapat jalan yang ramai dengan kendaraan roda 4. Jadi arah jalan Jagakarsa dan arah jalan Cibadak ini termasuk ramai. Lalu pada jalan Aseli juga termasuk ramai karena dapat dilalui oleh kendaraan pribadi. Nah, tanggapannya apa? Tanggapannya itu kita bisa meletakkan ruangan pada bangunan dengan memperhatikan letak sumber kebisingan. Kalau di sini kita bisa lihat, kita udah bisa menentukan zoning mana yang harus didekatkan dengan jalan utama tadi atau dijauhkan. Di sini kita bisa lihat kalau yang publik itu bisa kita letakkan di dekat jalan atau di eh, daerah jalan utama, dekat jalan utama, lalu pada private seperti kegiatan untuk pendidikannya atau pelatihannya bisa kita letakkan di tengah-tengah agar tidak terlalu mendapatkan kebisingan yang tinggi. Lalu kita bisa juga redam kebisingan itu dekat dengan pohon ini, yaitu pohonnya terdapat pohon tanjung atau pohon Plumeria alba. Nah, pohon Plumeria alba juga bisa dijadikan sebagai dekorasi. Lalu ada analisa pencapaian akses dari luar tapak. Nah, bisa dilihat ini tapaknya yang berwarna merah, lalu ada arah Pondok Labu bisa ke arah utara dan dari selatan itu arah Cipedak Raya. Lalu pada bagian barat juga itu arah Jalan Asalih Raya. Analisanya berupa terdapat pasar dari arah Pondok Labu dengan aktivitas manusia yang cukup ramai dengan jarak 130 meter dari tapak. Lalu ada jalan arah Pondok Labu tergolong ramai dikarenakan terdapat pasar, minimarket, masjid sehingga aktivitas manusia tergolong padat dan ramai. Nah, pada jalan menuju Pondok Labu dan menuju Cibadak Raya juga bisa dilalui kendaraan umum sehingga bisa dikatakan kebisingannya cukup tinggi. Lalu tapak tersebut juga bisa diakses oleh kendaraan umum seperti tadi yang saya sudah sebutkan, bisa diakses seperti angkutan umum dan bus. Lalu tanggapannya berupa apa? Penempatan pintu gerbang pada jalan menuju Pondok Labu dari arah Cipudak Raya. Dikarenakan kenapa? Karena pengguna dengan kendaraan umum dan pribadi dapat menjangkaunya. Jadi lokasi ini bisa dijangkau oleh siapa saja dan dari mana saja karena angkutan umum juga bisa lewat dari jalan Muhammad Kahfi 1 ini. Yang ini. Ya. Yang ini ya. Ini jalan Muhammad Kahfi 1 bisa kita lalui dengan angkutan umum. Ya, selanjutnya ada analisa arah angin. Di sini analisa arah angin analisanya berupa pada tapak tersebut arah angin cenderung dipengaruhi oleh angin muson barat yang bergerak dari arah utara kemudian menuju tenggara. Nah, rata-rata kecepatan itu 10 km per jam. Tanggapannya apa? Ini jalur udaranya kan dari arah utara lalu dia belok ke arah tenggara. Nah, kita bisa gunakan itu untuk menjadikan bangunan itu dua masa, tetapi untuk tengahnya itu kita tidak isi dengan masa bangunan dikarenakan jalur udaranya itu bergerak seperti ini. Yang saya udah ituin ke pakai tanda panah ini. Ya, analisa arah angin. Di sini kita bisa lihat analisanya yaitu berupa arah angin cenderung dipengaruhi oleh angin muson barat yang bergerak dari arah utara kemudian menuju tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Nah, berdasarkan analisa tersebut, tanggapan kita adalah
ini bisa kita gunakan sebagai acuan juga penempatan bangunannya kayak gimana. Jadi bangunannya akan diletakkan dua masa dengan masa yang dengan tengah-tengah yang kosong seperti ini karena untuk jalur udaranya. Nah, untuk yang ini, yang jalur tanda panah yang putus-putus ini adalah jalur ventilasi silang yang baik karena bangunan tropis itu bangunan di Indonesia sebaiknya harus pakai ventilasi silang karena agar tidak terlalu panas ruangan tersebut. Kita juga harus memperhatikan letak bukaan pada bangunan agar kenyamanan ruang tercipta dengan baik. Ya, selanjutnya ada analisa tautan lingkungan. Bisa dilihat di sini analisa tautan lingkungan. Bisa dilihat di sini konturnya itu ya bisa dilihat di sini analisa tautan lingkungan. Tapaknya itu lahannya itu berkontur, yaitu yang semakin ke bawah itu semakin turun. Lalu ada juga bagian timur dan selatan belum terdapat akses untuk pedestrian. Di sini kita akan menyiapkan akses pedestrian yang akan ditumbuhi oleh pohon-pohon juga, agar pengguna yang pejalan kaki juga bisa mengakses tapak kita. Lalu ada juga dengan berkaitan dengan lahan kontur yang tadi, kita bisa menggunakan bisa dilihat analisanya berupa lahan yang kontur yang semakin ke bawah jika ke arah belakang. Lalu ada analisa selanjutnya, pada bagian timur dan selatan belum terdapat akses untuk pedestrian. Nah, tanggapannya untuk yang pertama tadi, analisa yang berupa lahan kontur ini bisa kita tanggapi dengan penggunaan tangga untuk ruang luar agar kontur tidak terlalu kelihatan atau kita bisa sebut retaining wall. Lalu analisa selanjutnya juga ada terdapat pertigaan jalan raya dekat tapak. Tanggapannya berupa penggunaan fasad yang eye-catching agar bangunan tersebut dapat dikenali oleh orang yang ingin mengakses ke bangunan tersebut. Lalu ada yang tadi pedestrian, tanggapannya bisa kita buatkan pedestrian untuk pejalan kaki sehingga pengguna pejalan kaki yang ingin mengakses ke bangunan yang kita akan buat akan gampang. Lalu ada analisa view. Di sini ada tapak dan di sini saya kasih view A, B, C, D. Pada A itu terdapat Jalan Muhammad Kahfi 1, lalu pada B terdapat Jalan Asali 1, Jalan Aseli. Pada C terdapat rumah warga dan pada D terdapat salon. Nah, tanggapannya karena di sini belum ada terdapat pemandangan alam atau pemandangan sendiri dari tapak tersebut, jadi kita akan menggunakan pemandangan buatan, yaitu bisa menggunakan taman vertikal sebagai pemandangan alami bangunan atau penggunaan seperti kolam ikan atau air mancur agar suasana dari bangunan tersebut juga menjadi sejuk. Lalu ada konsep tapak. Di sini bentuk tanahnya itu adalah yang berkontur. Maka kita dapat atasi dengan penggunaan pondasi tiang pancang untuk menopang bangunan pada tanah dengan tanah yang berkontur seperti ini. Ini bisa dilihat pondasi tiang pancangnya seperti ini. Ini seperti ini. Lalu
Pada bagian ini juga akan dijadikan sebagai pintu masuk dikarenakan lalu lintas yang terdapat di jalan tersebut dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan seperti angkutan umum, mobil, dan motor. Lalu ada juga yang bulutan berwarna biru ini akan dijadikan sebagai pintu keluar dikarenakan aktivitas lalu lintas tidak terlalu ramai. Lalu dari analisa tersebut semuanya kita bisa menganalisa bahwa bangunannya tercipta menjadi dua massa dengan kosong seperti ini tengah-tengahnya karena yang tadi saya sudah sebutkan analisa angin juga perlu kita perhatikan, makanya kita membuat dua massa bangunan tetapi dengan tengah-tengah yang kosong seperti ini agar udara dapat berjalan dengan baik sirkulasinya. Lalu ada maket tapak ini seperti ini, jadi tapaknya itu berkontur, bisa dilihat dengan interval konturnya itu seperti semeter. Lalu pada selanjutnya ini ada maket tapak. Maket tapaknya ini lahannya itu berkontur dengan intervalnya itu sepanjang 1 meter konturnya. Dan kita atasi dan kita tanggapi dengan penggunaan pondasi tiang pancang. Dan ini side plan-nya. Ya, ini side plan-nya kalau misalkan kita lihat dari atas. Ini adalah Jalan Muhammad Kahfi 1, ini adalah Jalan Aseli. Lalu ada gubahan massanya, kita buat dua massa dengan tengah-tengah yang kosong seperti ini agar udara dapat mengalir dengan baik. Jadi tidak terlalu pengap. Dan ini dari tampak belakang seperti ini. Ya, sekian presentasi analisis tapak dan konsep tapak serta gubahan massa dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.